Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Di kelas 6 ya, Alhamdulillah. Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajarnya. Baik, sebelum belajar Thaqafah Fikih di kelas 6, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, baik. Bagi yang sudah berdoa, semoga Allah mudahkan ya belajarnya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang Thaqafah Fikih di kelas 6 dengan materi yang baru. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang zakat pertanian dan zakat ternak sampai habis ya, sampai beberapa kali pertemuan. Dan hari ini kita akan belajar topik yang lain, yaitu tentang hukum dakwah. Nah, dakwah adalah bagian dari ajaran Islam. Dakwah itu adalah mengajak manusia supaya mereka kembali kepada Allah, menyembah kepada Allah, membuat mereka taat lagi kepada Allah. Dan dakwah ini adalah amalannya para nabi, amalan mulia, amalan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul itu dari awal ditunjuk sebagai nabi dan rasul sampai meninggalnya mereka tetap berdakwah. Luar biasa. Nah, ini makanya luar biasa kalau kita bisa berdakwah, maka kita mendapatkan amalan yang tertinggi, amalan yang paling mulia, yang luar biasa pahalanya. Nah, pahala orang berdakwah itu tidak akan pernah berhenti loh. Pahalanya itu akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Pahalanya akan tetap datang kepada kita. Kata Rasulullah, "Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan kepada orang lain dan kemudian orang lain itu menjalankan kebaikan itu, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menjalankan itu tanpa mengurangi pahala dia. Misalkan kalau kita ngajak orang sholat, orang itu sholat, dapat kita pahala orang sholat itu, walaupun dia dapat pahala juga, kita dapat pahala dari dia tanpa mengurangi pahala dia. Itu kalau satu orang. Coba kalau satu Indonesia yang kita dakwahi, terus mereka semua berbuat kebaikan karena dakwah kita. Satu Indonesia datang pahalanya ke kita semua. Nah, luar biasa kan? Makanya pahala, dan itu akan terus sampai mereka meninggal, pahalanya akan terus ngalir ke kita, dan kalau mereka mengajarkan lagi ke orang lain, kita dapat juga dari orang itu. Terus menerus sampai anak cucunya, cicitnya, sampai generasi ke generasi. Maka pahalanya terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Maka pahala orang yang berdakwah itu pahalanya sangat besar. Nah, hukum dakwah itu wajib hukumnya. Maka kalau ada seorang muslim yang tidak mau berdakwah, dia berdosa karena dia meninggalkan kewajiban yang Allah berikan kepadanya, yaitu berdakwah. Nah, berdakwah itu pelakunya dalam Islam itu ada 3. Ada 3 pelaku dakwah dalam Islam. Yang pertama adalah individu.
Jadi dakwah secara individu, dakwah sendiri-sendiri itu adalah salah satu pelaku dakwah dalam Islam adalah individu. Jadi individu masing-masing kita ini wajib untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan, mencegah kemungkaran di antara orang-orang yang kita lihat kemungkarannya itu wajib untuk kita lakukan. Karena Rasulullah mengatakan man ra'a minkum mungkaron, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tanganmu. Kalau bisa merubah dengan kekuasaan kita, maka kita wajib merubahnya. Fa'ilam yastati, kalau tidak bisa, tidak mampu dengan kekuasaan, kalau kita nggak punya kekuasaan, fabilisanihi, maka dengan lisannya, dengan lisanmu. Dengan lisan itu maksudnya apa? Dakwah, nasihati dia, ajak dia jangan maksiat lagi, ajak dia untuk melakukan kebaikan. Nah, ini lisan. Jadi wajib kita mengajak, masing-masing individu ya, itu wajib mengajak orang lain untuk berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Kalau juga nggak bisa, misalkan bisu, misalkan juga kemudian nggak punya kekuasaan, udah nggak punya kekuasaan, bisu lagi. Fa'ilam yastati fabiqolbih, maka tolaklah dengan hatimu. Tapi kalau masih bisa ngomong kemudian cuma diem aja, cuma nolak dalam hati, kata Rasulullah, zalika ad'aful iman, itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau orang yang cuma diem aja melihat kemungkaran, itu imannya sangat lemah. Semoga kita bukan termasuk orang-orang yang diem melihat kemungkaran. Maka sebagai individu kita wajib berdakwah. Nah, pelaku kedua dalam dakwah Islam adalah kelompok masyarakat. Ketika Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, itu tandanya harus ada segolongan masyarakat nih. Harus ada golongan kelompok masyarakat yang bersama-sama membuat kelompok untuk berdakwah, mencegah kemungkaran dan mengajak kepada yang ma'ruf. Maka sebagai seorang muslim, selain kita wajib dakwah secara individu, kita juga wajib bergabung dalam kelompok dakwah untuk mendakwahi masyarakat. Karena ini juga perintah Allah. Jadi wajib berjamaah dalam berdakwah. Sebagaimana Rasulullah dulu juga berjamaah ketika berdakwah. Ketika Rasulullah mendakwahi masyarakat Quraisy jahiliyah di Mekah, Rasulullah kan awalnya sendirian, dakwah individu, mendakwahi keluarganya, istrinya, sahabatnya, yang dekat-dekat, tetangganya gitu kan. Setelah berkumpul banyak beberapa orang di antara kaum muslimin yang sudah berkumpul, maka Rasulullah mulai keluar bersama sahabat-sahabatnya itu untuk mendakwahi kaum Quraisy Mekah. Dan dakwahnya nggak lagi sendiri-sendiri, tapi berjamaah. Jadi ada dakwah jamaah, ada dakwah secara berjamaah. Sebagaimana Rasulullah dulu berdakwah di Mekah. Jadi sebagai individu kita harus masuk dalam jamaah dakwah ya. Ketika nanti kita sudah mampu untuk menjalankan amanah di dalam jamaah dakwah. Baik, itu tadi yang kedua. Yang ketiga, yang wajib juga berdakwah atau pelaku dakwah adalah negara. Jadi dalam Islam, negara juga diwajibkan berdakwah. Karena ketika negara tidak mau berdakwah, maka negara itu berdosa. Yang berdosa siapa? Seluruh kaum muslimin di negara itu, terutama pemimpinnya yang tidak mendakwahkan Islam. Karena Allah memberikan Islam itu untuk rahmat seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami utus kamu wahai Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Itu artinya Islam itu untuk seluruh alam, seluruh manusia, seluruh bumi. Kalau berhenti tidak berjalan ke seluruh bumi, tidak kemudian terkena Islam, maka kita masih punya kewajiban untuk menyampaikan Islam ke penjuru dunia yang belum kenal Islam itu. Dan itu tidak mungkin
dilakukan oleh individu karena terbatas. Juga akan susah kalau dilakukan oleh masyarakat atau kelompok masyarakat. Maka ini tugasnya negara untuk mendakwahi Islam ke negara lainnya atau ke penjuru daerah yang lainnya. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah mendirikan daulah di Madinah. Ketika Rasulullah sudah di Madinah, mendirikan sebuah daulah atau negara Islam di sana, Rasulullah lantas mengutus utusan-utusan untuk mendakwahkan Islam ke daerah-daerah yang lain seperti Yaman, Hijaz, Syam, sehingga di antara mereka mengenal Islam, ada yang menerima dan ada yang menolak. Dan ini adalah tugasnya negara. Jadi dalam Islam itu ingat ya, ada 3 pelaku dakwah. Yang pertama individu, yang kedua kelompok masyarakat, yang ketiga adalah negara. Ketiga-tiganya wajib berdakwah, mendakwahkan Islam sesuai dengan kemampuannya atau lingkarannya masing-masing. Kalau individu ya sekitar individu mendakwahi individu mendakwahi masyarakat juga bisa, tetapi lebih mudah kalau berbentuk masyarakat. Masyarakat juga bisa mendakwahi masyarakat, negara mendakwahi negara. Nah, gitu ya. Jadi itu tadi tentang seputar hukum dakwah. Pertama hukumnya wajib, kedua pelakunya ada 3 tadi itu. Yang selanjutnya adalah kita sebagai seorang muslim ketika hendak berdakwah atau akan melaksanakan kewajiban berdakwah itu wajib punya ilmu dulu. Gimana mau dakwah kalau nggak punya ilmu tentang dakwah? Maka wajib untuk belajar dulu, belajar dengan giat supaya kita bisa mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah, kalau bayangkan kalau seluruh penjuru dunia ini penuh dengan Islam karena dakwah kita, berapa banyak pahala yang kita panen setiap harinya. Misalkan nih, negara mana yang belum Islam? Australia ya. Australia itu di selatannya Indonesia. Ada di sana ada benua Australia yang begitu besar, begitu luas. Di sana masih kebanyakan orang-orangnya belum masuk Islam. Terus kita dakwahi di sana itu dengan dakwah Islam, kok masuk Islam semuanya? Ada beberapa juta orang masuk Islam. Maka 1 hari 1 juta pahala sholat datang ke kita. Itu kalau sholat aja, kalau puasa, kalau zakat, kalau yang lainnya juga, wah banyak betul. Makanya harus bersemangat untuk berdakwah. Rugi banget orang muslim yang tidak ikut dalam menjalankan dakwah Islam. Nah gitu ya anak soleh dan solihah. Semoga kita semakin semangat untuk belajar Islam supaya kita mudah mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Baik, sampai di sini ya pelajaran kita tentang dakwah. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk memahaminya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.